Bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap siap dalam belajar. Dan jangan lupa anak-anak ya, jaga kesehatan. Sebab kesehatan itu mahal harganya anak-anak ya. Jika kalian berangkat ke sekolah atau keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Hindari kerumunan dan juga jangan bepergian jauh-jauh. Baik anak, kali ini kalian akan melakukan pembelajaran tematik kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kita sekarang ke pembelajaran 5 dan 6. Ada gambar apa anak-anak? Iya, betul. Gambar kucing angora ya. Iya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan berdasarkan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, siswa dapat melaporkan hasil wawancara. Dan yang keempat, siswa dapat mendiskusikan antara hak dan kewajiban. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6. Nah, kita cover ini masih peduli terhadap makhluk hidup anak-anak, karena kita masih di tema 3. Kita masuk ke pembelajaran 5, masih di subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda-beda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ya, hewannya tinggal berhidupnya beda, pasti makan minumnya beda, lalu mencari makannya juga beda. Ayo kita cari tahu. Ya, ayo mengamati. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, ada binatang apa anak-anak ini? Ya, binatang kelelawar. Bisa terbang tidak ke kelelawar? Ya, bisa terbang. Kapan dia mencari makannya? Ya, kita cari tahu. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Ya, frekuensi itu suara itu tinggi anak-anak. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Wah, hebat ya anak kelelawar ya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatannya di malam hari. Mencari makannya di malam hari anak-anak, dan terbangnya juga di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Ternyata tidak semua kelelawar itu memakan buah-buahan anak-anak. Ya, ada juga yang memakan serangga. Ya. Nah, lalu ada hewan apa ini anak? Ya, betul. Hewan cicak. Ya. Cicak, apakah di rumah ada cicak? Pasti ada ya anak-anak. Di malam hari, apa makannya cicak? Ya, terkadang cicak ini memakannya itu nyamuk anak-anak ya. Bagaimana dia mendapatkan nyamuk dan menangkapnya? Ya, kita lihat. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Ya, pasti pernah ya. Ya. Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Ya, kenapa? Lalu bagaimana cicak itu menangkap nyamuk dan serangga lainnya?
ternyata cicak itu di kakinya mempunyai perekat, ya, seperti lem, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Lalu cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, gitu ya Nana ya, jika menangkap nyamuk, sehingga dapat menangkap serangga seperti nyamuk dan sejenisnya. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Lalu ternyata terdapat beberapa jenis cicak anak-anak yang di rumah itu. Ada cicak rumah, cicak pohon hijau, dan toke. Oh, toke termasuk jenis cicak anak-anak ya. Cicak pohon hijau dan toke mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Ya memang cicak rumah itu kecil ya. Kalau toke atau cicak pohon hijau itu lebih besar. Bentuknya panjangnya bisa sampai 20 cm. Oke. Kita lihat anak-anak bunglon. Ya. Bunglon warnanya apa anak-anak? Ya, warnanya bisa hijau, bisa coklat, bisa hitam. Tergantung benda yang ada di sekitarnya. Ternyata bunglon dapat mengubah warna kulitnya anak-anak sesuai dengan benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika dia berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Ya Nana, lidah panjang itu buat apa? Sama seperti cicak, untuk menangkap mangsanya. Ya, lidahnya itu panjang dan lengket. Ya, menangkapnya memakai lidah, bukan memakai tangan. Lalu tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Di sini ada ayam dan bebek. Karakteristik tempat hidupnya apa anak-anak? Ayam. Ya, ayam biasa hidup di kebun ya atau di ladang untuk mencari makan. Ayam ini biasanya memakannya apa anak-anak? Biji-bijian dan juga binatang-binatang kecil akan dia makan. Dia bisa hidup di daerah yang kering ataupun di daerah yang basah. Nah, lalu bebek anak-anak. Bebek karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Nah, bebek ini banyak hidup di yang banyak perairannya anak-anak, seperti kali, sungai ya, ataupun di tempat-tempat kolam yang banyak airnya. Makanannya terkadang bebek ini memakan ikan-ikan kecil. Itulah karakteristik bebek. Lalu ada kucing atau meong. Dia hidup di mana? Ya, ada yang hidup di rumah-rumah, itu kucing rumahan. Ada juga yang hidup di tempat umum ya, atau dilepas, diumbar. Itu adalah kucing liar. Dia memakan daging-dagingan seperti ikan dan lain-lain. Itu karakteristik dari kucing. Lalu ikan bagaimana? Ya, ikan hidup di air. Ya, ikan hidup di air. Ya, dia tidak mempunyai kaki, tapi dia berjalan dengan menggunakan insang dan ekornya anak-anak. Ya, dengan insang dan ekornya sehingga ikan tersebut bisa jalan. Nah, ikan ini ada yang makan tumbuh-tumbuhan dan ada juga yang memakan ikan yang lebih kecil darinya. Nah, itu karakteristik kucing dan ikan. Hewan
merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ternyata manfaat hewan itu banyak anak-anak ya. Seperti ikan, ayam, bebek, banyak itu manfaatnya. Selain dagingnya, telurnya, ya itu juga bisa dimanfaatkan. Ataupun bulunya bisa dibuat kemonceng dan lain-lain. Nah, ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, tiap hewan mempunyai ciri-ciri khusus ya, antara tempat hidupnya dan juga makannya ya anak-anak. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, seperti kucing, cirinya apa, anak-anak? Ayam, bebek, pasti ada ciri-ciri khusus ya yang dimiliki. Baik anak-anak, kita akan melakukan penilaian pembelajaran 5. Ya, yang pertama ada soal, apakah perbedaan antara hidup kucing dan ikan? Bedanya apa anak-anak antara hidup kucing dan ikan? Ya, tempatnya bagaimana, makanya berbeda tidak, dan lain-lain. Yang kedua, sebelum memelihara kucing, apa saja yang perlu diperhatikan agar kucing bisa tumbuh dengan baik? Ya, tidak cepat mati. Itu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Lalu soal ketiga, apakah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia terhadap hewan ayam? Apanya saja yang bisa dimanfaatkan? Ya, dagingnya, telurnya, atau dan yang lainnya. Lalu yang keempat, hewan apakah yang dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan benda yang di dekatnya? Ya, benda dekatnya warna hijau, dekat daun, maka dia bisa merubah warna hijau. Lalu bendanya berwarna coklat, dia bisa merubah warna coklat. Hewan apakah itu anak-anak? Yang kelima, tuliskan 3 karakteristik dari hewan cicak. Ya, hewan cicak ini mempunyai karakteristik apa saja? Ya, baik itu anak-anak penilaian pembelajaran 5 yang harus kalian tulis dan kalian kerjakan, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah ya sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, anak-anak kita masuk ke pembelajaran 6. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak yang menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Masih ingat tidak anak-anak? Ya, lompat katak 1, 2, 3 melompat dengan jarak kurang lebih 3 meter. Ya, lalu bola yang terakhir itu masukkan ke dalam kotak. Nah, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Ya, membuat wawancara atau mewawancarai orang lain. Bagaimana cara membuat, misalkan membuat kerupuk. Bagaimana cara membuat tahu dan lain-lain. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik
tentang hasil wawancara. Ayo berdiskusi. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaannya, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Nah, bagaimana wawancara yang baik itu anak-anak? Ya, posisi berdirinya bagaimana, lalu jenis pertanyaannya harus siap, dan juga harus berkata dan bertanya yang sopan kepada yang diwawancarai anak-anak. Format menulis laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama adalah latar belakang anak-anak. Ya, menuliskan alasan melakukan wawancara, alasannya apa. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Ya, wawancara bagaimana? Ya, tentang tumbuhan dan hewan. Bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh? Bagaimana hewan ini dipelihara? Nah, itu harus ada alasannya anak-anak. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kita harus menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara itu apa, anak-anak. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jadi setelah latar belakang harus jelas maksud dan tujuannya diadakan wawancara ini. Jika maksud dan tujuan tidak jelas, maka kalian jangan melakukan wawancara ya. Lalu topik ya wawancara, judul. Menuliskan topik wawancara tentang apa judulnya. Contoh, tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, itu topiknya anak-anak ya. Jadi harus jelas topiknya. Jangan kalian mau wawancara tidak jelas. Mau bahas tentang apa ya? Apa tentang membuat kerupuk? Apa membuat tahu? Apa topik tentang tumbuhan dan hewan? Ya, jadi sebelum berangkat harus jelas dulu topik dari wawancara tersebut. Yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2016. Ini misalnya anak-anak, harinya harus jelas, tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya jelas. Ya, khawatirnya jika hari, tanggal dan tidak jelas, yang diwawancarai tidak ada. Ya, apalagi ini waktu, pukulnya jam 8, jam 9. Kalian datangnya jam 10. Wah, yang wawancaranya pasti sudah pergi dah kemana. Jadi dalam waktu ini kalian harus disiplin waktu ya anak-anak, tepat waktu. Jika waktunya jam 8 wawancaranya, maka sebelum jam 8 kalian harus sudah siap di tempat. Lalu tempatnya di mana wawancaranya? Kampung Mekarjaya. Jika kalian wawancaranya tentang kerupuk atau tahu, maka tempatnya adalah ya di pabrik atau di tempat pembuatan kerupuk ya dan tahu. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara.
Contoh, narasumbernya siapa anak-anak? Bapak Kurniawan. Pewawancaranya siapa? Lani. Hasil wawancaranya bagaimana? Ya hasilnya begini anak, misalnya. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai dengan pukul 9.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Nah, Lani membuat ini anak-anak laporannya, ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Misalkan kesimpulan hasil wawancara hari ini adalah tentang tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Lalu kalian tulis kesimpulannya apa saja. Ya. Baik. Kita lanjut. Amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam atau punah merupakan kewajiban bersama anak-anaknya. Jadi kalau ada hewan yang tinggal sedikit, jangan kalian bunuh. Ya, kalian harus lestarikan agar tidak punah, tidak hilang dan tidak habis. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Ya, harus kita lestarikan agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok. Ya, nanti silakan dipresentasikan, itu kalian maju, dibaca hasilnya bagaimana. Lalu baca teks berikut anak-anak. Lestarikan hewan langka. Ya, hewan langka itu hewan yang akan punah, yang tinggal sedikit. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Ya, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab anak-anak. Harus dilindungi hewan-hewan tersebut ya. Jadi jangan ditembak. Jika ada menembak, kalian harus bilang, jangan ditembak Pak, itu hewan langka. Ya, kalau ditembak nanti akan punah. Oke. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain apa anak-anak? Melakukan penangkaran hewan langka. Penangkaran itu semacam hewan itu disimpan anak-anak, diurus di dalam sebuah tempat, dikelompokkan seperti di kebun binatang dan lain-lain. Yang dua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Swaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Setelah didirikan tempat-tempat ini, insya Allah hewan-hewan langka ini insya Allah akan terjaga, karena tempat-tempat marga satwa cagar alam ini memang dilindungi, atau kebun binatang ini memang dilindungi ya oleh orang-orang sekitar dan juga petugas sekitar. Dengan melindungi hewan-hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga,
memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Ya, jadi anak-anak ingat ya, kita lindungi hewan-hewan langka ini jangan sampai punah dan bahkan jangan sampai hilang. Baik anak, kita akan melakukan penilaian pembelajaran 6. Yang pertama, tuliskan 3 format menulis laporan hasil wawancara. Ya, apa saja anak-anak isi dari format tersebut? Lalu yang kedua, apakah kesimpulan itu? Nanti kesimpulan adalah titik-titik. Yang ketiga, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Oh, perlu Pak, karena titik-titik. Ya, mengapa kita harus melestarikan hewan langka? Yang keempat, apa yang terjadi jika hewan langka punah? Ya, jika punah, wah, kita akan menyesal anak-anak tidak bisa melihat hewan-hewan langka tersebut. Yang terakhir, tuliskan 3 upaya, 3 usaha dalam menjaga hewan langka agar tidak punah. Ya, usaha apa, upaya apa agar hewan tersebut tidak punah. Nah, itu adalah soal-soal penilaian pembelajaran 6 yang seperti biasa harus kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak, pelajaran kita telah selesai. Mari ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.